sekitar tahun 1400 Masehi yang sekarang disebut Sukaraja, dahulu bernama Tegalega, yaitu Tegalega, Suraja, dan Jatiwangi. Sejak tahun 1551 Masehi hingga sekarang, nama Sukaraja populer sampai akhirnya nama Tegalega dan Jatiwangi tidak disebut lagi dalam percaturan pemerintahan. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat tahun 60-an, diperoleh keterangan diantaranya berdasarkan pada riwayat almarhum Bapak Haji Yasin di Sukaraja. Beliau menerangkan bahwa seorang pembesar Talaga sudah seia sekata hendak berumah tangga dengan wanita cantik dari Tegalega atau Sukaraja kini. Akan tetapi, orang tua si wanita tersebut sudah menerima pinangan dari seorang pemuda perkasa asal kampung. Sedangkan percintaan dengan pembesar Talaga, orang tuanya tidak pernah tahu menau. Sehingga pada akhirnya terjadi drama yang sangat menegangkan, yaitu ketika dipersunting, dua pengantin sepakat lari. Namun akhirnya, semua orang tahu bahwa perempuan itu sangat suka kepada kekasihnya. Yang saat itu dikenal dengan nama Raja, sehingga disebut suka pada raja, serta tidak suka kepada pemuda sekampungnya. Sejak kejadian ini, konon Tegalega dikenal sebagai Sukaraja. Keterangannya diperoleh dari sumber lain, dari Uyut Bandung atau disebut juga Uyut Embeh, atau oleh orang Sukaraja dikenal sebagai Oyot Kartawi yang berdomisili di Dukuh Dawuan, Desa Ranjiwetan, yang sekarang masuk wilayah Desa Wanajaya, Kecamatan Kasokhandel. Saat memberikan keterangan akan riwayat Sukaraja, ia sudah berusia 160 tahun. Beliau menerangkan bahwa karena seringnya orang-orang keraton Cirebon datang ke Bapak Aris yang berkedudukan di suatu kampung yang kini bernama Sukaraja, mereka senang bercengkrama di kampung tersebut. Maka terkenallah kampung tersebut sebagai kesukaan para raja, dan lama-kelamaan orang menyebutnya Kampung Sukaraja. Riwayat lain yang disampaikan oleh Bapak Sadim bahwa disebut Sukaraja karena pada zaman dahulu di kampung tersebut merupakan kesenangan para raja. Mungkin senang dan sering melewati kampung tersebut, maka disebutlah Sukaraja. Keterangan lain diperoleh dari Bapak Haji Abdul Syukur, mantan kepala desa Sukaraja pada tahun 1956. Ia menerangkan mengenai nama Sukaraja. Ia menjelaskan bahwa menurut leluhurnya, setelah lebih kurang ada 30 rumah di kampung tak bernama itu, yang saat itu di bawah asuhan Adipati Suraga Ewanggasona, lalu laporan ke Sultan Cirebon, oleh Sultan diberi nama Sukaraja. Jadi menurutnya, yang memberi nama Sukaraja adalah Sultan dari Cirebon sekitar tahun 1570 Masehi. Ada satu hal yang unik dan menarik di Sukaraja. Kira-kira sejak abad ke-15, orang Sukaraja atau yang lahir di Sukaraja mempunyai pantangan atau tabu terhadap kesenian wayang. Artinya mereka tidak berani menanggap wayang karena merasa takut akan akibatnya. Ketakutan itu selalu menghantui orang-orang yang akan menanggapnya, walau sudah tidak berdomisili di desa Sukaraja atau Sukaraja Kulon, kecuali nonton di desa lain, dan itu tidak jadi masalah. Menurut keterangan, kesenian wayang ditabuhkan karena pada zaman Ki Demang Kalang Banteng, kubu Sukaraja saat itu, beliau menanggap wayang yang dalangnya dari Patuanan. Namun istri Ki Demang Kalang Banteng bermain cinta dengan Ki Dalang tersebut. Sampai pada puncaknya, waktu sedang ramainya berkesenian, Ki Dalang melarikan diri bersama istri Ki Demang Kalang Banteng.
Pada saat itulah Ki Demang Kalang Banteng mengucapkan supata. Wahai rakyatku dan keturunanku, janganlah sekali-kali menanggap wayang. Jika melanggar, akan terjadi malapetaka. Keterangan lain diperoleh dari Bapak Maman bin Abdul Syukur, hasil observasinya dan wawancara dengan Bapak A. Sukardi di tahun 1975. Kejadiannya pada abad ke-17, Kalang Banteng menyunting seorang wanita untuk dijadikan istrinya, diramaikan oleh pertunjukan wayang dari Trusmi. Sementara sang dalang mencintai sang pengantin wanita, lalu diajaknya pergi, sehingga berhasil kabur pada malam hari. Di saat yang cukup tepat, pengantin wanita dilarikan dan dibawa kabur oleh Ki Dalang. Maka dengan kejadian tersebut, keluarlah sumpah supata. Wahai rakyat, awas, jangan ada yang menanggap wayang lagi. Barang siapa yang menanggap wayang atau yang melanggar akan terjadi malapetaka. Bahkan bukan hanya menanggap wayang, memakai pakaian wayang atau mahkota wayang orang Sukaraja tidak akan berani karena takut akan ada akibatnya. Menurut cerita, iring-iringan atau rombongan yang membawa peralatan wayang apabila berhenti di Sukaraja tidak diperbolehkan. Bahkan sampai sekarang, apabila ada hiburan atau kesenian yang memakai mahkota wayang, tidak diperbolehkan. Seandainya memaksa, niscaya akan ada akibatnya. Minimal akan mendadak hujan disertai angin dan guntur. Wallahu alam. Tabu yang lain, bareng atau goong kecil. Tabu dipukul di sebelah barat Jalan Raya Sukaraja, sekarang Sukaraja Kulon. Bahkan kesenian yang menggunakan alat tersebut seperti keliningan, tayuban, sandiwara, degung, dan lain sebagainya selalu dilarang. Akan tetapi sekarang yang tabu hanya tinggal satu macam saja, yaitu bareng. Ini pun tertentu hanya terbatas pada kebiasaan desa, yaitu pada saat desa menyampaikan hal-hal yang penting seperti penarikan pajak. Bareng atau bende dibawa dan dipukul oleh sang jugul desa mengelilingi blok pada zaman kerajaan dahulu, biasanya dilaksanakan oleh Ki Lengser. Namun warga setempat tidak merasa menyesal karena tidak bisa menanggap wayang atau kesenian yang memakai pakaian wayang. Masih banyak kesenian-kesenian lain yang biasa dipentaskan. Warga tidak berani untuk melanggar sumpah supata tersebut, takut dengan musibah yang menimpanya. Bagi sebagian orang, mungkin tidak percaya hal tersebut, tapi banyak yang menyebutkan tidak lama setelah menanggap wayang terjadi musibah. Benar atau tidak? Wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui.